Bab 41. Apakah kamu kakakku? Ruangan itu kini diselimuti oleh kesunyian yang mencekam. Bu Mila menarik napas panjang, mencoba menata kepingan ingatannya yang kelam dan menyakitkan. Perlahan, ia mulai membuka tabir rahasia yang ia kunci rapat-rapat selama 20 tahun lebih. Saat usia ibu 20 tahun, ibu diajak bekerja oleh tetangga ibu ke Prancis. Suara Bu Mila bergetar. Ibu yang saat itu masih muda, dengan garis keturunan Belanda yang membuat ibu terlihat berbeda, justru menjadi daya tarik bagi majikan ibu. Namanya Tuan Miller Antoine. Dia adalah seorang mafia kaya di kota Lyon. Tristan, Tuan Surya, dan Nyonya Mutia saling berpandangan dengan tatapan tercengang. Nama Miller Antoine bukanlah nama sembarangan di dunia bawah tanah. Sementara Lorenzo tampak semakin pucat, ia ingat betul Michel pernah menyebut nama pria itu sebagai sosok yang sangat ia takuti dan hormati di masa lalu. Dia sudah menikah 10 tahun tapi belum dikaruniai anak, lanjut Bu Mila dengan air mata yang mulai jatuh. Dia menjebak ibu. Malam laknat itu akhirnya terjadi, dan 1 bulan kemudian ibu mengandung. Kehamilan itu tak diketahui Nyonya Miranda, istrinya. Tapi ketika Nyonya Miranda akhirnya tahu, dia murka dan ingin membunuh ibu. Tuan Miller berhasil menyelamatkan ibu, dan kami membuat perjanjian, Michel akan diasuh olehnya di Prancis, sementara ibu membawa bayi satunya lagi pergi jauh. Bu Mila menatap Ananda dengan pandangan nanar. Dulu namamu bukanlah Ananda, namamu adalah Marcella, dan Michel adalah kakak kembarmu. Ibu membawa Marcella ke Indonesia untuk mencari perlindungan. Ibu pikir ibu akan aman, tapi anak buah Nyonya Miranda diam-diam melacak keberadaan ibu sampai ke tanah air. Untungnya, ayah sambungmu muncul. Dia menyelamatkan ibu, membawa kami bersembunyi ke pelosok Jawa Tengah, dan memberikanmu identitas baru sebagai Ananda Anindya, nama putrinya yang telah meninggal. Sejak saat itu, jejak kita terkubur. Ananda merasa dunianya seolah runtuh. Ia tidak pernah menyangka jika masa muda ibunya begitu pahit. Sebuah kisah tragis yang entah kenapa terasa begitu familiar, seolah takdir sedang mempermainkan mereka dengan skenario yang serupa. Ia hamil karena jebakan, persis seperti apa yang dialami ibunya puluhan tahun lalu. Tanpa pikir panjang, Ananda menghambur ke pelukan sang ibu, mendekap tubuh ringkih itu dengan penuh kasih sayang. Ibu, kenapa ibu harus memikul beban ini sendirian selama bertahun-tahun? Kenapa ibu tidak pernah memberitahu Nanda? Ucap Ananda terisak di bahu ibunya. Tristan yang berdiri di samping Ananda merasa dadanya sesak. Ia melirik Lorenzo yang kini menundukkan kepala, memejamkan mata erat-erat seolah sedang merutuki nasib. Fakta bahwa ayah kandung mereka adalah seorang mafia besar di Prancis menambah kerumitan yang tak terduga. Jadi, ini alasannya kenapa Bagaskara sangat yakin mereka adalah orang yang sama, gumam Tristan pelan. Amarahnya kini berubah menjadi kewaspadaan tinggi. Dia bukan hanya memainkan dendam, dia sengaja mempertemukan dua dunia yang seharusnya tetap terpisah untuk menghancurkan kita. Ibu sudah berusaha melindungimu, nak, bisik Bu Mila di tengah isak tangisnya. Ibu hanya ingin kamu hidup tenang dan bahagia, jauh dari bayang-bayang masa lalu darah Antoine yang berlumuran dosa itu. Ruangan kembali sunyi, menyisakan suara tangis yang tertahan dan deburan ombak Maldives yang seolah menjadi saksi atas rahasia besar yang akhirnya terbongkar setelah bertahun-tahun terkubur dalam diam. Setelah beberapa saat keheningan menyelimuti ruangan, Lorenzo akhirnya memberanikan diri untuk membuka suara. Tatapannya yang layu menatap lurus ke arah Bu Mila dengan kepedihan yang mendalam. Bu Mila, Michel adalah calon istri saya yang hilang 6 tahun yang lalu. Sampai detik ini, saya masih terus mencari keberadaannya, ucap Lorenzo lirih, nyaris berbisik. Bu Mila tersentak hebat, tangisnya seketika terhenti karena syok. Ya Tuhan, lantas kemana Michel? Kemana putriku yang satu lagi, Tuan? Bu Mila kembali terisak, kali ini dirundung rasa khawatir dan bersalah yang teramat sangat sebagai seorang ibu yang telah meninggalkan darah dagingnya. Saya masih terus berusaha mencarinya, Bu. Dulu, Michel selalu bercerita kepada saya betapa kejamnya Nyonya Miranda memperlakukannya, apalagi setelah Tuan Miller jatuh sakit dan seluruh tahta serta kekuasaan bisnisnya jatuh ke tangan wanita itu.
cerita Lorenzo dengan dada yang terasa begitu sesak menahan kenangan masa lalu. Tidak lama setelah Tuan Miller sakit, Michelle mengalami kecelakaan hebat hingga ia hilang ingatan. Saya langsung membawanya ke sebuah rumah sakit di Paris untuk pengobatan, namun baru beberapa hari dirawat, dia menghilang begitu saja tanpa jejak. Padahal, bulan depan seharusnya menjadi hari pernikahan kami, lanjut Lorenzo dengan mata berkaca-kaca. Tristan bangkit dari duduknya. Aura tegas dan kepemimpinan seorang CEO langsung memancar kuat dari tubuh tegapnya. Pria itu menatap Lorenzo dengan serius. Sebaiknya kita geser fokus kita sekarang untuk mencari keberadaan Michelle. Kuat dugaan dia adalah korban kekejaman dari Miranda. Wanita ular itu kemungkinan besar ingin membalaskan dendam masa lalunya atas pengkhianatan Tuan Miller yang telah berselingkuh dengan Bu Mila sampai melahirkan anak kembar, analisis Tristan dengan tajam. Lorenzo mengangguk setuju, menyeka sisa emosinya. Sepertinya apa yang kau katakan itu benar, Tristan. Michelle memang banyak bercerita soal kekejaman ibu tirinya. Bahkan, sebelum Tuan Miller jatuh sakit, beliau sempat memberitahu Michelle bahwa Miranda bukanlah ibu kandungnya. Melihat musuh lama yang kini ternyata merupakan ibu tirinya Michelle yakni Miranda, Tristan mengulurkan tangan. Akhirnya, Tristan dan Lorenzo sepakat untuk menyatukan kekuatan dan sumber daya mereka demi mencari keberadaan Michelle. Hari itu juga, mereka langsung menyewa jasa agensi detektif internasional terkemuka untuk melacak kembali rekam medis dan CCTV rumah sakit di Paris saat terakhir kali Michelle dinyatakan hilang secara misterius. Meskipun Lorenzo pernah melakukannya dan berakhir nihil, kali ini dengan jaringan bisnis raksasa milik Bratadikara, mereka yakin bisa menembus dinding penghalang yang sengaja dibangun oleh Miranda. Sementara itu, di bagian dapur belakang resort mewah Sonevajani, atmosfer terasa jauh lebih santai. Seorang pria pekerja dapur berambut pendek dan memakai topi koki tampak sedang duduk santai di halaman belakang. Pria itu sedang menyesap kopi hitamnya sambil mengisap sebatang rokok. Anehnya, meskipun berpakaian layaknya pria, ia memiliki paras wajah yang teramat cantik, halus, dan anggun menyerupai seorang wanita. Marcel, sepertinya kau sangat kelelahan hari ini, Tanya Ali Ahmed yang baru saja berjalan ke halaman belakang setelah selesai mengantar makanan ke vilanya Tristan. Pria bernama Marcel itu menoleh, lalu terkekeh pelan. Ya begitulah, Ali. Hari ini aku terpaksa memasak porsi besar untuk para tamu VIP baru yang banyak maunya. Ujarnya dengan suara yang diusahakan agak berat, lalu tertawa terbahak-bahak. Ali ikut tersenyum, namun matanya tidak bisa beralih dari memandangi wajah Marcel dari samping. Garis rahangnya yang lembut, bulu matanya yang lentik, serta cara duduknya yang anggun membuat Ali mendadak diselimuti kebingungan. Kenapa aku selalu meragukan statusmu sebagai seorang pria ya, Marcel? Kau malah terlihat jauh lebih cocok dan cantik menjadi seorang wanita, batin Ali kebingungan. Detik berikutnya, Ali tersentak kaget dengan pikirannya sendiri. Ia buru-buru menepuk kedua belah pipinya dengan keras sampai menimbulkan suara yang cukup nyaring. Hei Ali, sadar woi. Kau tidak mungkin kan menyukai sesam empat pria. Gila saja. Ingat, dia itu Marcel, sahabatmu, rutuk Ali dalam hati dengan wajah yang mendadak memerah panik, tanpa menyadari bahwa sosok pria cantik di hadapannya ini telah menyimpan rahasia besar yang tidak ia ketahui sama sekali. Di dalam ruang kerja villa yang tertutup, Tristan dan Lorenzo tampak duduk serius di hadapan beberapa layar laptop yang menyala. Kedua pria yang semula hampir saling hantam itu kini justru bahu-membahu mengatur strategi untuk secepatnya menemukan keberadaan Michelle. Gelas-gelas kopi yang sudah dingin berserakan di atas meja, menjadi saksi bagaimana mereka terus bertukar informasi dan berkomunikasi intens via saluran telepon terenkripsi dengan agensi detektif internasional yang baru saja mereka rekrut. Aku sudah memerintahkan tim detektif untuk menyisir ulang manifest penerbangan keluar dari Prancis pada minggu-minggu hilangnya Michelle 6 tahun lalu, ujar Tristan dengan nada dingin. Jika Miranda yang menyembunyikannya, dia pasti menggunakan nama samaran atau jalur ilegal. Kita pantau perkembangan ini setiap jam. Lorenzo mengangguk setuju, matanya menatap tajam ke arah peta digital di layar.
Aku juga sudah meminta jaringanku di Paris untuk mendekati mantan staf rumah sakit yang bertugas malam itu. Kita harus tahu apakah ada pemindahan pasien secara paksa. Sementara kedua pria itu sibuk dengan taktik dan pencarian, suasana di luar villa terasa jauh lebih santai namun menyimpan riak bahaya. Di pesisir pantai pasir putih, saat matahari telah sepenuhnya tenggelam dan berganti malam, Ananda tampak sedang menemani Elvano bermain. Suasana pesisir pantai resort malam itu lumayan ramai oleh beberapa turis yang menikmati angin malam. Langit Maldives yang bersih menyuguhkan hamparan miliaran bintang yang berkilau, membuat Elvano sangat antusias dan tak henti-hentinya mendongak kagum. "Mama, kejar aku kalau bisa." "Wuhu," seru Elvano girang. Bocah cilik itu malah sengaja mengajak Ananda bermain petak umpet di tengah kegelapan malam pantai yang hanya diterangi lampu-lampu taman resort. Tingkah aktif Elvano seketika membuat Ananda mulai khawatir. Jangan lari jauh-jauh, nak. Ini sudah malam, nanti kamu hilang." Teriak Ananda cemas sembari mempercepat langkah kakinya mengejar siluet tubuh putranya. Elvano yang lincah langsung melesat dan bersembunyi di balik rimbunnya semak-semak hias tak jauh dari area dapur belakang resort. Bocah itu membekap mulutnya sendiri, tertawa cekikikan melihat ibunya yang tampak kelabakan dan panik mencarinya di kejauhan. "Mama tidak tahu aku di sini," bisik Elvano riang. Namun, saat Elvano hendak membalikkan tubuhnya untuk mengintip kembali, baf! Tubuh mungilnya menabrak kaki seseorang yang berdiri tepat di belakang semak-semak tersebut. Elvano tersentak kaget. Ia perlahan menengadah, menoleh ke arah orang yang baru saja ditabraknya. Begitu melihat wajah orang itu di bawah temaram lampu taman, sepasang mata bulat Elvano langsung membelalak sempurna karena terkejut. Wajah itu benar-benar persis dengan wajah ibunya. "Loh, Mama, kapan Mama potong rambutnya jadi pendek begini?" Tanya Elvano heran, menatap bingung ke arah sosok berpakaian koki pantai yang ia kira adalah Ananda yang baru saja berganti gaya rambut. Sosok pria cantik bernama Marcel yang sebenarnya adalah Michelle yang sedang menyamar, tertegun melihat bocah di depannya. Matanya bergetar menatap wajah Elvano, seolah ada ikatan batin tersembunyi yang menyengat dadanya. Mendengar suara Ananda yang berteriak memanggil nama Elvano di kejauhan, Marcel mendadak panik. Tanpa suara, ia langsung menggenggam erat tangan mungil Elvano dan bergegas membawanya pergi dari sana. Elvano yang polos dan mengira bahwa orang itu adalah ibunya yang sedang mengajaknya bermain dalam mode diam, hanya bisa menurut dan melangkah cepat mengikuti kemanapun langkah kaki wanita berambut pendek itu membawanya pergi menjauh dari pesisir pantai. Ananda berlari tak tentu arah menyusuri garis pantai, air matanya mulai luruh membasahi pipinya. Rasa panik yang teramat sangat mencekik dadanya karena tidak kunjung menemukan keberadaan sang putra. "Elvano, jangan bercanda, nak. Keluar, sayang!" teriak Ananda dengan suara yang serak dan bergetar hebat. Ia terus mengedarkan pandangan ke segala penjuru hingga matanya menangkap siluet tubuh kecil putranya di kejauhan, di bawah temaram lampu taman. Namun, jantung Ananda seolah berhenti berdetak saat melihat Elvano tidak sendirian. Tangan mungil bocah itu tampak digandeng erat dan dibawa pergi dengan terburu-buru oleh seseorang bertopi koki. "Elvano!" jerit Ananda, langsung mengambil langkah 1000 mengejar siluet tersebut yang tampak berbelok ke arah area belakang dapur resort. Sementara itu, Marcel membawa Elvano masuk ke dalam sebuah gudang penyimpanan bahan makanan yang terletak di dekat dapur utama. Namun, baru saja ia hendak menutup pintu kayu gudang tersebut, langkahnya terhenti. Di sana, Ali Ahmed sedang berdiri memegang papan catatan inventaris. Ali menoleh dan mengernyitkan keningnya bingung. "Cel, kamu bawa anak siapa ke sini?" tanyanya heran. Ali melangkah mendekat, mencoba mengamati bocah laki-laki yang sedang menggandeng tangan Marcel. Beberapa detik kemudian, mata Ali membelalak sempurna saat mengenali wajah familiar itu. "Loh, itu kan putranya Tuan Tristan Bratadikara. Kenapa bisa ada bersamamu, Marcel?" Elvano yang merasa namanya disebut, mendongak menatap Ali dengan polos. Om yang tadi antar makanan, iya. Om kenal sama mamaku."
Ucap Elvano asal ceplos sambil menunjuk ke arah Marcel yang berada di sampingnya. Mendengar ucapan Elvano, Marcel tersentak panik. Dengan gerakan refleks, ia buru-buru membekap mulut mungil Elvano menggunakan telapak tangannya. Tindakan mencurigakan itu tentu saja membuat Ali semakin dilingkupi keheranan yang luar biasa. "Hei bocah, dia ini seorang pria. Namanya Marcel," sahut Ali spontan, mencoba membenarkan. Namun, Ali kemudian terdiam. Ia memandangi wajah Marcel dari samping, lalu beralih menatap wajah Elvano bergantian. "Tapi, kalau dilihat-lihat dengan jelas, kau memang mirip sekali dengan ibunya anak ini." "Ya Tuhan, aku juga baru sadar sekarang," gumam Ali tak percaya. Mendengar penuturan Ali, tubuh Marcel seketika menegang. Jantungnya berdegup kencang hingga ia sedikit terkejut di tempatnya berdiri. Apakah wanita yang dimaksud oleh Ali? Wanita yang mirip denganku itu adalah ibu dari bocah ini. Apakah wanita itu adalah adik kembarku yang terpisah? Seperti yang pernah Papa Miller katakan padaku sebelum beliau tiada. Bisik Marcel alias Michel di dalam hatinya, emosinya seketika bergejolak hebat. Brak! Pintu gudang yang setengah terbuka tiba-tiba didorong kasar dari luar. Dengan napas yang tersengal-sengal dan peluh yang membasahi kening, Ananda muncul di ambang pintu. "Elvano!" seru Ananda dengan sisa tenaganya. Kemunculan Ananda yang mendadak seketika membuat Marcel dan Ali terkejut setengah mati di tempat mereka berdiri. Suasana gudang itu mendadak hening mencekam. Ali Ahmed sampai menjatuhkan papan catatan yang dipegangnya hingga menghantam lantai. Bagaimana tidak, di depan kedua matanya saat ini, ia melihat sosok Nyonya Ananda Bratadikara berdiri berhadapan dengan Marcel, seorang teman kerja yang sudah ia kenal dekat selama 2 tahun lamanya. Wajah, mata, hidung, dan struktur tubuh mereka benar-benar identik bak pinang dibelah dua. Begitu pula dengan Marcel. Sepasang netranya menatap lurus ke arah Ananda tanpa berkedip sedikitpun. Jiwanya terguncang hebat. Ia seperti sedang menatap sebuah cermin gaib, melihat bahwa wanita anggun di hadapannya saat ini adalah gambaran nyata dari dirinya sendiri. Sementara itu, Ananda pun tak kalah syok. Rasa takutnya kehilangan Elvano seketika menguap, digantikan oleh rasa tidak percaya yang teramat sangat. Ia perlahan mengangkat tangannya, menutup mulutnya yang menganga lebar. Air matanya mengalir semakin deras di pipinya. Kamu?" Suara Ananda keluar dengan sangat terbata-bata, tubuhnya gemetar hebat saat menatap garis wajah kokoh namun cantik di balik topi koki itu. Apakah kamu adalah Michel, kakakku?" "Dek." Pertanyaan langsung dari Ananda membuat pertahanan Marcel runtuh. Raut wajahnya langsung berubah menjadi teramat gugup, dan binar matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Rahasia besar dan penyamaran melelahkan yang ia lakukan dengan berpura-pura menjadi seorang pria selama 2 tahun terakhir ini di Maldives, malam ini resmi terbongkar sepenuhnya di depan adik kembarnya sendiri. Bersambung.